Halo, apa kabar? Selamat datang di Nona Pastel Tarot Channel. Hari ini saya mau reading energi untuk Scorpio, arti hadirmu. Scorpio Sun, Moon, Rising, and Venus, energi untuk November 2022. Oke? Kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada Sang Pencipta kita, pemilik semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Terima kasih untuk Scorpio yang sudah like, comment, share, subscribe, juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Ini general reading ya, bisa vice versa, bisa tidak resonate sama sekali. Kamu bisa cek Sun, Moon, Rising, or Venus kamu di website yang saya share di kolom description. Jadi kalau tidak resonate mungkin ada di Moon, or Rising, or Venus kamu. Kalau kamu mau energi kamu aja, kamu bisa personal reading. Nomor kontak personal reading ada di kolom description, oke? Kita mulai. Sebelum kita melihat lebih jauh arti hadir kamu, kita akan lihat the truth dari dia. Kalau dikasih kesempatan untuk bicara terjujurnya dia, kira-kira apa bunyi yang terdengar di telinga kamu tentang kejujuran dia? Oke? Kita mulai. Clarify, my darling angels. Clarify, my darling angels, for the truth dari Crosswatcher Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus, energi November 2022. Clarify please, clarify please, clarify please. Thank you my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Oke, Scorpio. Ini deck pertama dia. Ini deck kedua dia, ini deck ketiga dia. Bottom of the deck. You speak to me through music. Kamu bicara sama aku tuh kayak musik. Tergantung musiknya. Rock and roll, musik dangdut, R&B, rap, atau seriosa atau keroncong. Aduh, tergantung ya. Oke? Jadi kalau udah ngomong gak berhenti tuh, kayak musik. Oke, ini deck pertama dia. I knew exactly what I was doing. Aku tahu apa yang aku lakukan dengan pasti. Ya, dia sadar banget apa yang dia lakuin itu. Kalau dia udah komplain, nah dia sadar tuh dia lagi nyanyi musik rock, musik dangdut, atau pop. Syukur-syukur kalau pop ya, masih enak didengar. Kalau rock and roll, wow. Oke. Deck kedua dia, I'm so attracted to you. Kayak tertarik banget. Ketarik gitu loh. Jadi ya dia bersemangat. Tertarik banget sama kamu. Ya, pokoknya kamu gerak dikit dia udah tau lah. Kamu tuh mau gimana. Atau memang dia cari-cari perhatian kamu. Karena memang dia attraction banget sama kamu. Oke? Deck ketiga dia, I feel you even though we are apart. Aku masih ngerasain kamu meskipun kita udah berbeda arah gitu. Kita sama-sama pernah dan mungkin sekarang beda arah. Dia crosswatchers, dia selalu berseberangan dengan kamu. Oke. Jadi kalau kamu bilang A, dia pasti bilang B. Kalau kamu bilang C, dia pasti bilang Z. Jadi ya beda sekali. Oke. So ini ada translate dari 78 deck. Seperti biasa baris pertama kamu, baris kedua dia, baris ketiga arti hadir kamu, dan ada bottom of the deck itu untuk kamu ya. Oke, for Scorpio. Darling angels, clarify energi arti hadir dari Scorpio Sun, Scorpio Moon, Scorpio Rising, Scorpio Venus, energi November, arti hadir November 2022, arti hadir Scorpio Sun, Moon, Rising,
And Venus, clarify please, clarify please. Thank you, thank you, thank you. Scorpio, ini baris pertama ya energi kamu. Five of Swords, the Star energy. Oh, Six of Wands. Cara terbaik menghadapi seseorang yang sedang mengamuk adalah diam. Diam. Itu yang kamu lakukan. Sampai dia sadar banget apa yang sudah dia lakukan. Oke. Karena kalau kamu bales gitu, kalian berargumen, itu ribut nanti, bertengkar jadinya. Ya udah diem aja. Ya, kamu dengerin aja tuh dia mau huru-hara nyanyi lagu rock and roll, ya udahlah gitu. Oke, Six of Pentacles. Kamu ngerasa bahwa nanti kamu sadar baru kamu ngerti kenapa aku begini gitu. Kamu mungkin ngomong gitu ya di dalam diri kamu. Eight of Pentacles ini kayak apa ya, kayak situasi keseimbangan. Keseimbangan itu terjadi gak harus dengan berusaha seimbangkan. Diam aja, nanti energi yang bekerja. Yang penting kamu udah menabur. Nah itu ya, jadi biarin aja, nanti juga paham sendiri. Nah ini dia, kamu memilih diam. Oke? Kamu ngerasa bahwa ketika dia sadari apa yang dia lakukan, dia yang akan menebus kesalahan dia sendiri. Dia yang akan merasa bersalah. Dia yang akan berusaha mencoba memperbaiki semuanya. Karena kamu menunggu dia menebus kesalahan dia. Gak usah diomong lagi, udah capek sepertinya dari pihak kamu. The Star energy di sini. Berharap begitu, kamu berharap dan berharap. Masih bermimpi dan mengharapkan hal-hal baik untuk hubungan kamu sama dia. Masih berharap hubungan ini dipulihkan. Kesempatan kembali untuk hubungan bekerja. Atau mungkin hanya dealing dengan Aquarius di sini. Beberapa mungkin kamu tuh cantik atau ganteng ya. Ya wajar lah ya kalau pasangan kamu jealous. Yang baju merah jangan sampai lolos. Nah itu dia. Oke. Kamu berharap ada kesempatan di sini untuk hubungan kalian bekerja kembali. Kenapa ini pertengkaran? Oke. Kamu masih menegakkan kebenaran kamu. Kamu masih merasa bahwa yang kamu lakukan sudah tepat. Ini di pikiran terutama, jadi kayak inner conflict dalam diri kamu. Di pikiran kamu ini maksud kamu baik. Yang kamu lakukan, yang kamu ucapkan, yang kamu tabur di hubungan kamu sama dia tuh kayak kamu ngerasa ini udah bener gitu, baik gitu. Tapi nggak diterima sama dia. Ya udah. Ya, kalian selisih paham berbeda sekali ya. Dua orang yang berbeda dengan pemikirannya masing-masing. Oke. Mungkin dia itu tipis kupingnya. Jadi denger-dengeran orang. Nah, circle-nya dia itu suka mempengaruhi dia, terutama di pikiran dia. Merubah banget tentang pikiran dia. Jadi kontribusi dia itu, jadi kekuatan pikiran dia, kemampuan berpikir dia, nilai di kemampuan berpikir dia, kecerdasan dia itu dipengaruhi oleh circle-nya dia. Jadi kalau circle-nya suka ngomongin orang, menilai orang, menjudgmental orang, dia juga kayak gitu. Jadi pola pikir dia itu dipengaruhi oleh circle.
Nah, ini yang kamu nggak terima. Mungkin kamu menuntut dia untuk menebus kesalahan. Menurut kamu dia salah, keliru, tapi dia nggak mau tahu, nggak mau terima dikoreksi. Oke? Bisa vice versa, ini general reading. Bisa di-link dengan Capricorn, Taurus, Virgos. Di sini ada Libra, Gemini, Aquarius, terutama Aquarius. Oke? Energi dia. Oh, the death energy. Bisa di-link dengan sesama Scorpio, Two of Pentacles di sini. Oh, the devil energy. Ada yang punya tripartite relation di sini. Oke. Jadi kalian ini seperti sama-sama berhutang gitu loh. Berhutang dalam arti bukan hutang materi ya. Maksudnya gini, bisa hutang materi. Misalnya gini, menurut, bukan hutang tapi berbeda ya. Kayak kalian berbeda, memang berbeda banget ini. Jadi kayak dia punya amarah yang besar sekali di sini. Mengamuk ya. The devil energy. Oke. Dia ngamuk di sini. Mungkin dia jealous, posesif banget ya sama kamu. Kemudian dia ingin akhiri hubungan. Dia nggak mau lagi komunikasi sama kamu. Pengaruhnya juga karena circle-nya dia, teman-temannya dia mempengaruhi dia. Ketika dia berhadapan dengan kamu, dengan kemarahan dia, emosi yang meledak-ledak di sini, rasa dendam di sini, yaitu tindakan dia akhirnya mengakhiri hubungan di sini. Dendam ya di sini. Beberapa memang ada circle yang negatif ya. Kemudian bisa juga behavior, bad behavior. Dia punya habit yang buruk. Nggak punya prinsip ya, jadi kayak dengar-dengaran orang gitu. Beberapa juga karena addiction. Beberapa nggak bisa kendaliin amarah. Kalau marah langsung akhiri hubungan. Jealousy berlebihan di sini. Pokoknya overreaction lah ya. Overwhelm banget. Kalau dia ngerasa curiga, dia akan nyecer kamu terus di sini. Atau hanya dealing dengan Capricorn di sini. Two of Pentacles di sini tentang pilihan, kebingungan dia. Oke? Dia bingung tentang kamu. Ya, dia bingung. Kalaupun dia punya pilihan, akhirnya dia mengakhiri hubungan dengan kamu. Seperti dia tidak mau beri kesempatan untuk kamu kembali atau mengizinkan kamu masuk kembali dalam hidup dia. Tapi itu keputusan yang sedang tidak stabil. Dia lagi bingung, dia ambil keputusan, dia akhiri hubungan, dia kelarkan hubungan itu, dia selesaikan seketika. Ya, kebingungan ini kayak nggak stabil. Kadang gampang dirayu, kadang gampang diomongin, tapi tiba-tiba meledak. Ya, bisa karena addiction dengan drugs, alkohol di sini. Atau memang dia punya masa lalu yang berat, ya, belum berdamai dengan keadaan, jadinya dia pendendam juga di sini. So, toxic ya, jadi kayak drama di sini, ya. Toksiknya dari dirinya sendiri, ya, dia nggak mampu berdamai dengan keadaan. Kemudian mungkin dia pernah punya pasangan atau siapapun yang dia cintai pergi meninggalkan dia, mengkhianati dia. Jadi ketika dia punya pasangan, dia posesif banget gitu sama kamu. So ketika dia mulai jealous, dia akan akhiri hubungan. Kalau dia punya dua pilihan, dia akhiri dengan kamu. The death energy, selesai semuanya, tidak ada komunikasi. Mengakhiri hubungan ini ributnya besar banget, langsung dia kelarin hubungan. Oke, makanya di sini you speak to me through music. Ya.
Kamu bicara sama aku tuh kayak musik Scorpio. Kamu bicaranya tuh eh, mungkin kamu juga punya salah dan kamu berusaha untuk membenarkan diri kamu. Kamu berusaha untuk tidak mengakui kesalahan kamu. Even kamu mengakui kesalahan kamu salahin dia juga gitu, playing victim di sini. Oke, dia marah. Oke. Dan di sini ada I feel you even though we are apart, karena kalian udah nggak saling komunikasi. Nggak saling komunikasi. Jadi dia emosinya labil banget. Mungkin alkohol ya, biasa yang bikin labil tuh alkohol, kalau nggak drugs. Ya, atau makanan-makanan yang memicu emosi yang di luar kendali. Jadi walaupun ya kalian udah nggak bersama lagi, dia masih bisa ngerasain kamu. Mungkin terobsesi begitu, kayak mungkin dia masih stalking kamu. Ya, karena memang keputusan yang dia ambil itu emang labil banget, lagi nggak stabil. Lagi emang beberapa karena omongan orang gitu. Ya, jadi dia masih ngerasain kamu. Kalau kamu punya salah, kamu punya orang lain di sini. Dia marah besar, yaitu tadi karena dia pernah punya orang yang dia cintai dan orang itu memang mengkhianati dia. Dan dia belum sempat berdamai dengan keadaan. Dia belum menerima bahwa situasi itu terjadi dalam hidupnya dan dia nggak menerima itu dengan damai. Dia pendam itu, dia tidak selesaikan isu dalam diri dia. Jadilah dia pencemburu, obsesi, berlebihan di sini. Dan ya kalau udah jealous itu udah kayak susah banget kamu dekati. Udah susah banget diajak ngomong. Oke. Dan di sini I'm so attract to you. Ini bukan attract lagi, the devil energy, obsesi. Dia obsesi banget sama kamu. Jadi kalau kamu bisa dikurung di sangkar, kayak burung dalam sangkar, itu dia akan kurung kamu di dalam sangkar agar kamu tidak kemana-mana dan dalam pantauan dia. Kenapa? Dia punya isu itu di masa lalu. Bad memories. Yang diingat bad memoriesnya, padahal dalam hidup kita ini banyak memori. Bukan hanya memori buruk. Ada memori manis, memori bahagia, memori sukacita, memori duka cita, banyak memori. Tapi yang dia ingat, yang buruk itu kenapa? Karena dia nggak berusaha, dia nggak berhasil keluar dari memori itu. Dia masih belum menerima bahwa itu terjadi dalam hidup dia. Maka isu itu akan terus berkembang, merusak karakter dia. Jadi pemarah, gelisah, gak percaya sama orang. Nah itu dia, efek dari bad memories. Ya, padahal kita semua kalau mau jujur, semua dalam diri kita ini, dalam hidup kita, semua pasti ada memori buruk, memori bahagia, memori indah, memori manis, sukacita, duka cita, silih berganti berputar sebagai pelajaran dalam hidup kita untuk mendewasakan kita dan buat kita jadi mampu dan tahu kekuatan kita, bahwa kita lebih besar daripada bad memories itu gitu loh, bahwa kita punya memori manis, kenapa nggak kita ingat, kenapa yang kita ingat memori buruk gitu loh. Nah itu dia belum ada di titik itu, titik keseimbangan itu dia belum ada. Ya, jadi kamu dealing dengan orang yang punya isu cukup besar dalam diri dia. Dia punya banyak insecure begitu. Mental block. Jadi kayak ngeblok gitu, memori buruk itu kuat banget. Jadi ngeblok semua yang manis, yang indah, yang bahagia, lupa. Tapi yang sakit itu diingat terus gitu loh. Dan gak berusaha berdamai. Di sini ada I know exactly what I was doing. Aku tahu apa. Aku tahu dengan persis, dengan pasti apa yang aku lakukan. Akhiri hubungan, pergi, ghosting, tinggalin kamu, selesai.
Tapi habis itu dia bingung, iya. Kalau kamu tanya, apa dia mencintai kamu? I don't know ya, cinta dengan obsesi beda ya. Dia jatuh cinta dengan kamu lalu terobsesi dengan kamu. Ingin memiliki kamu penuh. Tapi gini, kalau kamu punya orang lain ya, tripartite relation, dan kamu berusaha untuk memulihkan hubungan, itu dia itu apa ya, dia nggak bisa terima itu gitu loh, karena itu berulang lagi gitu, dia pernah ngalamin itu, jadi dia marah, dendam di sini, mental block ya. Jadi kayak kamu ngomong apapun, mau kayak musik apapun, dia nggak akan mau percaya lagi sama kamu. Dia berubah, iya. Jadi dia mencintai kamu tapi dengan caranya dia. Tahu kan orang-orang yang punya mental block begitu? Dia mencintai kamu dengan cara dia, dari sisa-sisa kekuatan dia. Untuk percaya bahwa cinta itu bisa memulihkan dia. Tapi ternyata seharusnya itu bisa membuat dia kuat ya. Bad memories itu dua pilihan aja. Yang pertama tenggelam dengan bad memories, yang kedua bad memories itu bikin kita jadi kuat gitu, hati kita jadi kuat, tegar gitu. Kalau kita berhasil berdamai dengan keadaan. Seharusnya the star energy two of pentacles di sini. Seharusnya upaya kamu untuk memulihkan hubungan ini jadi titik di mana dia bisa melihat bahwa kamu sudah selesai dengan orang lain itu dan memilih dia untuk memulihkan hubungan. Harusnya. Tapi dia tidak melihat di sana. Gitu. Dan Six of Pentacles, mungkin kamu banyak beri dia hadiah agar dia mau maafkan kamu. Tapi ternyata dia tidak. Dia dengan straight-nya dia bahwa ini hubungan selesai. Ya. Dia ini gini. Dia nanti ketika dia ada hubungan baru akan masalah yang sama. Kenapa? Karena dia belum berhasil di sini, di ujian yang ini. Makanya orang selalu bilang, kok gue masalahnya sama terus gitu, kok sama mulu ya, gue ditinggal lagi sama orang lain. Atau orang lain itu ninggalin gue untuk orang lain, punya orang lain, selingkuh gitu. Terus gue tinggalin. Nah nanti dia hubungan yang baru sama. Dia sama orang itu, orang baru, nanti orang baru itu pergi dengan orang lain, ketahuan sama dia, diakhiri. Begitu terus. Belum lulus. Jadi gitu. Ujian itu kita harus hadapi. Harus selesaikan. Baru nanti kita naik lagi ke ujian berikutnya. Kalau enggak muter aja di situ terus. Kalau kita menolak ini pelajaran kehidupan. Nah dia kayak begitu. Dia berputar kayak hamster aja, begitu aja. Oke. Jadi dia tidak memberi kesempatan untuk berdamai dengan keadaan, berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan keadaan, dan menghadapi masalah ini. Even nanti endingnya kalian berakhir, tapi harusnya dia menghadapi gitu loh. Jangan yang silent terus dia pergi gitu aja, akhiri hubungan. Nah ini yang mungkin kalau yang nonton Scorpio ya, kalau ada masalah, even itu memang bukan kamu yang buat, atau memang kamu yang buat, hadapi, berusaha untuk selesaikan supaya di next chapter ujiannya jangan yang sama, jadi nggak kayak hamster. Oke, so dia mencintai kamu dengan cara dia punya banyak isu dan itu ngeblok semua kebahagiaan dia, cita-cita dia, harapan dia. Nanti pasti dia ngomong, aku gak pernah bahagia ya, gitu. Kenapa? Karena dia gak selesaikan masalah dalam diri dia, gak mampu berdamai dengan diri sendiri. Terima dengan damai.
Karena kita suka nggak suka semua dikasih ujian. Kalau memori yang sakit itu nggak kita terima dengan damai sebagai bagian dari perjalanan hidup kita yang kita temui, itu bakalan ketemu lagi. Siklusnya datang lagi, datang lagi, datang lagi. Ya, oke. Dia mencintai kamu dengan caranya. Arti hadir kamu, Six of Wands. Oke, Four of Pentacles. Stuck. Oh, Six of Swords. Maju mundur, cantik, cantik. Nah, itu dia. Dia udah move on di sini. Tapi belum let go. Kalau move on itu kan bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Dari satu kebiasaan ke kebiasaan yang lain, itu move on. Jadi misalnya dia biasanya sama kamu, kemudian dia nggak sama kamu, udah bergeraknya pindah doang. Tapi belum let go. Apa itu let go? Ikhlas. Ya, ini terjadi dalam hidup saya. Bagaimana ya saya harus buat diri saya damai? Caranya gimana? Saya harus damai nih dengan diri saya. Ini memang terjadi untuk perjalanan saya nih. Perjalanan spiritual saya. Di jalan saya ternyata disakiti. Itu dia belum ada di titik itu untuk berdamai dengan diri sendiri. Dia pindah doang gitu loh. Makanya walaupun dia udah di seberang kamu, dia masih melihat ke arah kamu. Oke. Tentunya dengan kemarahan iya, dendam iya. Dipendam lagi tuh dendam. Jadi kayak sampah di alam bawah sadarnya tuh tambah numpuk. Kenapa? Ya pasti nanti karena ada sampah yang ada di alam bawah sadar itu mental block, itu kita akan ngeblok di situ, muter di situ terus kalau kita nggak mampu keluar dengan stucknya di situ. Dia nanti pun kalau dia punya cinta baru, tandain aja dia punya kasus yang sama pasti, karena dia belum mampu berdamai dengan dirinya. Oke. Four of Pentacles, menolak dalam diam. Oke, tapi stuck dia nggak kemana-mana, masih hati dia sama kamu. Unfinished business di sini. Six of Wands memenangkan diri sendiri. Berjuang sampai titik darah penghabisan untuk tinggalin kamu. Berharap ketika dia tinggalin kamu akan terluka. Sakit hati kamu. Itu harapan dia. Tinggalin kamu. Karena kamu berharap untuk hubungan ini pulih, tapi dia menolak. Yang terjadi apa? Stuck di sini, dia masih ngelihat kamu. Fokus dia masih sama kamu, makanya dia masih bisa ngerasain kamu meskipun kalian udah nggak bersama lagi. Nggak ada komunikasi sama sekali. Berusaha berubah di sini, tapi nggak berubah-berubah. Kenapa? Unfinished business. Nggak dia selesaikan dengan kamu, keluar dari hubungan gitu aja. Nah itu dia. Kalau kita kerja ya, terus kita main resign aja gampang, tinggal cari kerjaan baru. Ya enggak. Tapi beda dengan sekolah kehidupan, nggak bisa. Kalau kita belum lulus ujian itu diputar lagi pelajaran yang sama. Capek nggak sih? Capek pasti. Lama dewasanya, lama. Jiwanya nggak bertumbuh, stuck. Four of Pentacles. Kenapa? Dia posesif, masih posesif dengan kamu di sini. So, kalau kamu tanya apakah kamu berarti untuk dia, masih sangat berarti menurut saya. Di sepanjang sejarah hidup dia akan terus menoleh ke belakang, dan itu dia melihat kamu. Oke, maka jadilah warrior, pejuang sejati. Hadapi masalah, selesaikan, berdamai dengan keadaan, berdamai dengan diri. Masuk di ujian berikutnya. Oke, jangan blok diri sendiri dengan mendewasakan diri, itu jangan diblok. Saya nggak bisa bilang jangan ya, karena saya bukan siapa-siapa, manusia durjana. Oke? So, walaupun dia berusaha memenangkan dirinya sendiri dengan tidak mau komunikasi sama kamu sama sekali, dia akan terus melihat kamu lagi dan lagi.
stuck, stuck, stuck. Oke. Denial juga dia karena kamu berharap hubungan ini dipulihkan. Dia menolak. Dalam dirinya iya mau berdamai, tapi kembali dengan kamu, tapi tindakan dia menolak. Jadi kalaupun kamu menjadi masa lalu dia, karena ini masih November ya, belum jadi masa lalu, kita masih berjalan di masa sekarang. Kalau ini sampai berlalu dan dia tidak kembali karena tidak ada komunikasi, dia akan stuck dengan kamu cukup lama, lama banget. Dan dia akan bandingkan kamu dengan semua orang yang akan datang dalam hidup dia. Oke, ini itu dia, hanya menolak untuk menyelesaikan, menghadapi masalah. Oke. Bottom of the deck ini isu kamu. Two of Cups, soulmate connection, kalian saling mencintai di sini. Ternyata cinta ini yang dalam diri dia nggak kuat ya, untuk bisa menyatukan kamu dan dia lagi. Dia cepat sekali menyerah. Dengan kemarahan dia pergi. Jadi dia tuh kayak nunjukin diri dia, nih gue pergi nih, biar lu sakit sekalian, sakitkan hati lu gitu, kayak gitu. Tapi itu tidak menyelesaikan masalah. Ntar dia punya hubungan sama juga, ditinggalin lagi karena kok gue diselingkuhin mulu ya Nona. Pasti itu dia, kalau dia reading dengan saya pasti dia akan ngomong gitu. Kenapa? Karena dia nggak selesai masalahnya, nggak berdamai dengan diri sendiri lalu masuk ke chapter berikutnya. Enggak, dia tetap di chapter yang sama karena belum lulus, belum. Two of Cups di sini kalian saling mencintai, soulmate connection. The Chariot energy, kamu berusaha kembali untuk memulihkan semua yang kamu buat chaos. Cancer di sini, Knight of Cups, berusaha meyakinkan dia bahwa kamu sangat mencintai dia meskipun ada banyak kekurangan yang kamu miliki di sini. Mental sama dia. Oke, lama iya. Ntar juga kalau misalnya ini kan dendam ya, dan juga stuck, tapi dia juga obsesi sama kamu. Ntar kalau dia udah redam, udah bahasanya tuh cooling down ya. Kalau dia udah cooling down, kamu baru boleh masuk ya, kembali dalam hidup dia. Kenapa? Dia akan noleh terus ke belakang. Dia liatin kamu terus, mungkin dia stalking kamu, apapun itu dia lakuin. Kenapa? Belum selesai, unfinished business. Ini kayak potensinya jadi mantan yang gagal move on ini nih. Dia. Salah satu dalam sejarah hidup kamu, mantan yang tidak bisa move on dari kamu ini dia. Karena nggak diselesain masalahnya. Oke? So, saya ngelihat perjuangan kamu untuk memulihkan hubungan bukan sia-sia ya. Saya nggak bisa bilang ini sia-sia karena dia juga stuck. Makanya tunggu dia cooling down, baru kamu masuk lagi dalam hidup dia. Kalian udah nggak ada komunikasi, nggak ada. Tapi dia bakalan balik, dia balik. Kenapa? Unfinished business. Lagi ngambil keputusan dengan situasi lagi kesetanan. Oke, jadi ya kamu pahami aja. Makanya di sini kamu diam. Udah nggak tahu lagi caranya gimana ngadepin dia yang lagi emosi. Ya, jadi tahan aja dulu sampai dia cooling down. Nanti dia sendiri yang kembali. Karena dia mencintai kamu, baru sadar iya. Kalau November ini masih kesetanan. Ya, jadi yaudah biarin aja dia, terserah dia. Biar dia puas dulu dengan emosi negatifnya. Nanti baru kalau kamu mau balik lagi sama dia, kamu tungguin aja. Oke, tungguin aja, nggak usah buat action apapun. Nanti dia sendiri yang kembali sama kamu. Oke. Oke, kita lihat ini saran untuk Scorpio, arti hadir. Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus. Saran untuk Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus di reading arti hadir. Please, my darling angels, energy November
2022. Clarify. Thank you. Thank you. Thank you. Past life issue, ini dia. This situation has a basis in one of your previous lifetimes. Ask your angels to help you remember, release, learn, and heal from your past experience. Ini kan tadi saya bilang masa lalu. Jadi kalau dia punya karakter kesetanan ketika dia marah dengan kamu, the devil energy di sini, karakter keiblisan ketika dia marah dengan kamu. Dia punya masa lalu memori pahit. Itu tadi saya bilang, ini orang yang stuck dengan, pasti hubungan dia tuh ada tripartite relation. Pasti pasangan dia tuh ngelirik orang, flirting atau apapun itu tripartite di sana. Dan dia tidak selesaikan itu, dia menolak menyelesaikan itu dan berdamai dengan diri. Dia pindah ke hubungan berikutnya, sama lagi kasusnya. Dia pindah lagi terus, sampai penuh tuh sampah di alam bawah sadar dia. Nah, ini orang yang menolak untuk menyelesaikan masalah dalam dirinya. Jadi apa ya? Itulah ya, sekolah kehidupan itu nggak bisa disogok, kita nggak bisa nyontek, nggak bisa beli ijazah, nggak bisa. Karena sekolah kehidupan itu yang punya universitas, the universe. Jadi kalau lu nggak lulus ya lu ujiannya sama terus. Kagak kemana-mana, kagak bakal. Ya ini dia, masa lalu. Dia belum rilis, belum learn, belum rilis itu belum lepasin, belum learn, belum belajar. Ya itu dia belum, nggak mau. Ya dikasih lagi ujian yang sama. Guardian angelnya juga pasti udah capek karena muter lagi di siklus yang sama. Nah ini dia, bottom of the deck. God box. Write any worries, concern, or desire on a piece of paper that you put into a special container called a God box, as a way of letting go and allowing the divine to help you. Itu sama kayak kita catat law of attraction. Kita catat nih, aku pengen punya pasangan yang A, B, C, D, E, F, G. Aku pengen punya karir A, B, C, D, E, F, G. Aku pengen punya bisnis A, B, C, D, E, F, G. Dicatat. Kemudian nanti bangun pagi afirmasi, baca. Buat telinga kita mendengar semua mimpi harapan kita. Itu kayak afirmasi. Dan akhirnya bisa terjadi, bisa. Nah, God box ini kayak cara yang sama, tapi itu ditulis di secari kertas lalu taruh di dalam satu box. Kemudian kita meyakini bahwa yang kita tulis itu akan dibawa oleh guardian angel kita kepada Sang Pencipta untuk dimanifest ke alam nyata semua harapan, the star energy di sini. Oke, jadi kayak ya kalau kamu masih berharap hubungan ini dipulihkan, teruslah meyakini, mengimani, membayangkan bahwa kalian akan bersama. Dia kembali, iya, tenang aja. The devil energy ini kayak sampah yang udah ditumpuk lama gitu loh. Udah bau busuk di alam bawah sadar dia. Kenapa? Nggak mau belajar. Jadi kalau kita sekolah itu kayak tahan kelas gitu loh, nggak naik kelas. Dan ini tahan kelasnya berkali-kali, keras karena bebel, stubborn. Ya, stubborn ya, kayak bebel. Nah itu dia, keras. Dengan caranya dia ya, mungkin juga pola asuh. Oke. Jadi pola asuhnya itu mungkin waktu dia diasuh tuh cenderung menyalahkan orang lain gitu. Dia lihat contohnya gitu loh. Oke. Kita lihat energi dari Lightworker, Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus energy. Arti hadir saran November 2022. Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus. Thank you, thank you, thank you. Scorpio. Sixth ray of devotion, kesetiaan di sini. Dia cari orang yang setia.
Bagaimana mau dapat yang setia? Kalau ada hubungan salah sedikit diakhiri, ya gimana dong? Bottom of the deck, spiritual service, melayani. Anggap aja kamu lagi melayani dia, membantu dia memulihkan diri, membantu dia berdamai dengan diri sendiri, membantu dia berdamai dengan keadaan, membantu dia keluar dari situasi stuck di siklus kehidupan agar dia bisa naik kelas. Karena dia kembali. Oke, so kamu bisa membantu dia untuk belajar menghadapi masalah dan menyelesaikannya. Lalu berdamai dengan keadaan, berdamai dengan diri, biar dia bisa naik kelas, nggak stuck. Oke, itu aja, bisa vice versa. Terima kasih untuk Scorpio yang sudah like, comment, share, subscribe, juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.